Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Sitmorang pada pelajaran kita ekonomi kelas 8. Oke, apa kabar semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita masuk materi kita yaitu tentang permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi. Oke, ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya yaitu tentang rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Apakah kalian masih ingat? Oke, kita masuk saja. Kemajuan teknologi membuat pelaku ekonomi kemarin ada 4 ya, juga menggunakan teknologi untuk kegiatan permintaan dan penawaran. Di kelas 7, kamu telah mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, kemarin kita sudah belajar permintaan dan penawaran. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang hubungan permintaan dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi ya. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang penawarannya yang berhubungan dengan teknologi. Oke, kita review sedikit faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang ya, kemudian selera konsumen, jumlah penduduk, anggapan harga, dan pendapatan. Ini kemarin kita sudah pelajari. Kalau lupa dibahas kembali, dilihat catatannya atau dilihat video-video Bapak ya, ada itu tentang permintaan. Oke, penggunaan teknologi terutama teknologi komunikasi seperti internet telah merebak. Selain masyarakat di perkotaan, masyarakat di pedesaan pun telah mulai menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan internet ini pun dapat memengaruhi permintaan ya. Jadi penggunaan internet ini bisa juga mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa. Oke. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal permintaan. Oke. Ini penggunaan teknologi ini dapat membantu para konsumen ya dalam hal permintaan. Manfaat internet bagi para pelaku ekonomi. Yang pertama itu perbandingan harga secara cepat. Melalui internet, konsumen dapat membandingkan harga suatu produk secara daring atau online dari berbagai toko. Konsumen dapat mengetahui secara cepat mana toko yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah dapat membuat konsumen membeli produk yang sama dengan jumlah lebih banyak. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu ingin membeli sepatu ya. Jadi kamu melihat harga di Shopee dan harga di Lazada. Ketika kamu membuka harga di Shopee, kamu mendapat harga 100.000. Kemudian di Lazada, kamu melihat harga sepatu itu seharga 120.000. Sebagai konsumen, kita tentu lebih suka dengan harga yang murah. Jadi kita membeli sepatu tersebut di Shopee. Maksudnya kita dapat membandingkan harganya lebih cepat ya. Hanya melihat di toko tersebut mana harga yang lebih murah. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di sini akan kita lihat contoh perbandingan harga secara cepat. Oke, ini adalah platform Shopee. Misalnya kita buat di sini sepatu ya, sepatu. Misalnya sepatu olahraga wanita misalnya ya. Jadi di sini banyak pilihannya ya, pilihan sepatu itu. Di sini kita lihat ada perbandingan harga dari beberapa toko. Kita bisa langsung melihat banyak perbandingan harga dari toko-toko yang lain. Jadi kita pilih sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Jadi kan ada di sini buat 98.000, kemudian 29.000, 99.000. Jadi perbandingan harga itu sangat cepat kita bisa ketahui. Oke, itu maksudnya untuk penjelasan poin pertama tadi. Oke. Kemudian manfaat yang kedua adalah informasi mengenai suatu produk. Internet membuka keran informasi mengenai suatu produk bagi konsumen. Informasi mengenai baik buruknya suatu produk termasuk bahan-bahan yang digunakan dapat diketahui oleh konsumen. Pemilihan produk bagi konsumen pun dapat lebih luas. Apabila konsumen tidak puas dengan suatu produk, ia dapat mencari produk sejenis yang lebih baik. Oke, jadi maksudnya konsumen dapat mengetahui
baik buruknya suatu produk itu ya. Jadi dia bisa melihat deskripsinya bagaimana produk itu, bahannya dari mana. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, baik. Di sini akan saya contohkan, maksudnya kita bisa mengetahui informasi mengenai suatu produknya. Misalnya kita lihat sepatunya. Jadi kita bisa melihat detail informasi mengenai produk tersebut. Jadi di sini penjelasannya. Oke, bahannya, nomor sepatunya, tinggi sepatu, material sepatu, ini ada kanvas dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita mengetahui apa-apa saja bahan-bahan sepatu itu, nomor-nomor yang tersedia. Jadi langsung tertera dia pada Shopee ini. Oke, itu maksudnya kita bisa mengetahui informasi mengenai produk tersebut. Kemudian, manfaat yang selanjutnya adalah kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Tersedia berbagai laman atau website produsen dan pasar dari online marketplace yang menampilkan pemesanan dan pembelian produk dengan mudah. Konsumen hanya menyiapkan data diri dan mentransfer uang tersebut, maka produk akan segera dikirimkan gitu ya. Jadi maksudnya ketika kamu sudah melihat udah cocok dengan produk tersebut, kamu tertarik, kemudian kalau ingin membelinya, ingin memilikinya, kalian hanya mentransfer uang kepada produsen, kemudian produsen akan mengirim ke tempat kalian gitu ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, perhatikan di sini contoh pembayaran produk ya, diberi dengan kemudahan, apakah kita transfer atau bisa bayar di tempat. Misalnya ini kita buat beli sekarang, kemudian kita pilih warnanya, misalnya ini black white, kemudian nomor sepatunya, kemudian beli sekarang. Oke, setelah seperti ini kita check out dan kita lihat ya, kita masukkan dulu alamat kita, alamat pengirimannya, opsi pengirimannya ya. Setelah masuk alamatnya, kita masuk ke metode pembayarannya. Apakah kita kan di sini, apakah kita melalui transfer atau kartu kredit atau bayar di tempat ya, atau COD maksudnya. Bisa juga bayar di Alfamart atau Indomaret. Ya, inilah maksudnya kemudahan dalam metode pembayaran dengan menggunakan teknologi. Oke. Bisa dipahami ya, mungkin kalian udah sering seperti ini. Jadi ini berhubungan juga dengan materi kita untuk hari ini tentang penggunaan teknologi terhadap permintaan barang. Oke, sekian materi kita tentang penggunaan permintaan terhadap teknologi ya. Harap kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menanyakan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.